Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cecilia Susanto dari kelas PT IKC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer, dosen Dr. Mustari Lamada SPD MT, Universitas Negeri Makassar. Topik yang saya akan bahas di sini yaitu pengantar jaringan komputer. Ada 6 pokok pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu 1. Pengertian jaringan komputer. 2. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. 3. Sejarah jaringan dan internet. 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. 5. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer internet. Jenis-jenis jaringan. Kemudian kita masuk di pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel yang disebut dengan wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain terrestart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Dalam definisi networking yang lain, autonomous dijelaskan sebagai jaringan independen dengan manajemen sistem sendiri atau punya admin sendiri, memiliki topologi jaringan, hardware dan software sendiri dan dikoneksikan dengan jaringan autonomous yang lain. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi berbagai resource yang dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dalam jaringan disebut dengan node. Data yang berupa teks, audio, maupun video bergerak melalui kabel atau tanpa kabel yang disebut dengan wireless, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data, mencetak pada printer yang sama dengan menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan yang bersama-sama. Kemudian, di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yakni 1. Peer-to-peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakan resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan pengguna resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer masing-masing dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Masing-masing komputer memiliki alamat IP atau satu kelas IP yang sama agar bisa saling sharing atau bertukar data atau resource yang memiliki komputer masing-masing seperti printer, CD-ROM, file, dan lain-lain. Itulah gambar di samping peer-to-peer. Kemudian
Client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer atau klien. Dalam jaringan, server akan mengatur mekanisme akses resource-nya yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Klien hanya bisa menggunakan resource-nya yang disediakan server sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh administrator. Pada implementasi software aplikasi yang diinstal di sisi klien berbeda dengan digunakan di server. Jenis-jenis layanan client server antara lain: A. File server yang berfungsi pengelolaan data yang memberikan layanan fungsi pengelolaan data. Print server memberikan layanan fungsi percetakan. Database server proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini di stasiun lain dapat meminta pelayanan. DIP atau Document Information atau Information Processing memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Gambar model client server dengan sebuah server yang berfungsi umum. Kemudian model client server dengan dedicated server. Kemudian kelebihan jaringan peer-to-peer, yaitu 1. Implementasi murah dan mudah. 2. Tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. 3. Tidak memerlukan administrator jaringan. Kemudian 4. Kekurangan jaringan peer-to-peer. 1. Jaringan tidak bisa terlalu besar, tidak bisa memperbesar jaringan. 2. Tingkat keamanan rendah. 3. Tidak ada yang memanajemen jaringan. 4. Pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. 5. Semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Kemudian kelebihan jaringan client server ada 4, yaitu 1. Mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. 2. Kemudahan administrasi ketika jaringan yang bertambah besar. 3. Manajemen jaringan yang terpusat. 4. Semua data bisa disimpan dan di-backup terpusat di satu lokasi. Kemudian kekurangan jaringan client server ada 5, yaitu 1. Butuh administrator jaringan yang profesional. 2. Butuh perangkat yang bagus untuk digunakan sebagai komputer server. 3. Butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. 4. Anggaran untuk manajemen jaringan menjadi lebih besar. 5. Bila server down, semua data dan resource-nya di server tidak bisa diakses. Kemudian jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda. Sama-sama harusnya memindahkan file. Perbedaan yang lebih spesifik antara lain jaringan komputer dan sistem distribusi sebagai berikut, yaitu 1. Jaringan komputer. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer dari klien dan server. Kemudian sistem yang terdistribusi. Komputer yang terhubung terdiri dari host komputer utama,
dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Kemudian, jaringan komputer. Beberapa komputer terhubung dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri oleh komputer yang diminta. Untuk dilayani. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Kemudian, sistem terdistribusi. Beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan bersama. Host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Kemudian, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Satu, yang itu kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses yang dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang meminta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di station atau di server. Sistem terdistribusi. Kualitas komunikasi dapat dipengaruhi oleh sistem. Lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor komputer mana yang akan digunakan. User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Kemudian, jaringan komputer. Metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Sistem terdistribusi, metode komunikasi antara komputer tersentralisasi, terpusat pada komputer utama atau host. Kemudian, masing-masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server khususnya untuk menangani seluruh pekerjaan antar node, bisa saling bertukar file atau resource yang dimiliki sesuai. Kemudian masing-masing terminal membutuhkan host komputer utama untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Kemudian, keinginan atau permission yang diatur pemilik komputer. Antar terminal tidak dapat saling sharing file resource tanpa mencampur tangan host, supervisor host. Kemudian, masing-masing user di setiap workstation client sadar betul akan proses yang sedang akan terjadi apabila ia meminta layanan atau mengirimkan data ke server. User eksplisit nyata hanya atau harus login pada server kalau ingin memanfaatkan resource yang dimiliki oleh server. Secara eksplisit menyampaikan tugas dari jauh, secara eksplisit memindahkan file-file, namun secara umum menangani sendiri selalu manajemen jaringan. Kemudian, masing-masing user di setiap terminal tidak dapat menyadari proses yang berlangsung pada sistem. User tidak diperlukan melakukan pekerjaan secara eksplisit karena semua proses dan manajemen dilakukan atau ditangani secara otomatis oleh sistem tanpa diketahui user. Meskipun secara umum seseorang user dapat pada tiap terminal juga harus login untuk bisa memanfaatkan resource host. Kemudian, tiap user memiliki identitas atau password yang unik untuk dapat login serta menggunakan resource yang terdapat di server. Umumnya, user tidak bisa menggunakan ID yang sama untuk login ke server, namun seorang admin dapat merubah aturan yang ini agar sebuah ID dapat digunakan bersama secara terbatas. Kemudian, tiap user juga memiliki ID dan password untuk dapat login ke host dan menggunakan resource yang disediakan. Untuk beberapa terminal dapat menggunakan ID yang sama untuk login ke host, namun admin atau supervisor sistem
dapat berubah dengan hanya mengizinkan satu ID untuk di setiap terminal. Kemudian, keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan tidak harus transparan di satu lokasi sehingga secara fisik tidak dapat. Kemudian, keberadaan sebuah atau sejumlah komputer atau terminal autonomous bersifat transparan jelas bagi user, biasanya berada di dalam suatu area lokasi. Kemudian, dilihat dari user lain berada dalam jaringan. Kemudian, spesifikasi hardware server tidak harus lebih baik dari hardware client. Kemudian, spesifikasi hardware host komputer utama harus lebih baik dan dari terminal. Kemudian, merupakan sistem yang menggabungkan kinerja perangkat dan aplikasi dari physical layer sampai dengan application layer. Kemudian, merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat dan bekerja pada lapisan atas sebuah sistem jaringan. Kemudian, perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Kemudian, sejarah jaringan dan internet. 1. Jaringan komputer di tahun 1950-an, ketiga jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Pada sistem TSS berada beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang ada pada awalnya berkembang dengan sendiri-sendiri. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency (ARPA) dibentuk oleh Department of Defense (DoD) USA. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan dan dari tahun 1969 DoD menggelarkan pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan nama ARPANET seperti pada gambar di atas. Ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan secara seri untuk melayani beberapa terminal tersambungkan paralel. Setiap host komputer mulai menangani proses bersama-sama maupun komunikasi antar peer-to-peer system tanpa melalui kendali komputer. Untuk memulai perkembangan teknologi jaringan dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN terdiri dari sendiri mulai berhubungan satu sama lain dengan hingga itu terbentuklah jaringan raksasa WAN. Jaringan model TSS, jaringan komputer model distributed processing. Kemudian, sejarah singkat internet dan web. 1957, Advanced Research Project Agency (ARPA) dibentuk oleh Department of Defense (DoD) USA. 1959, Len Kleinrock menulis paper tentang packet switching. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. 1969, DoD menggelarkan pengembangan ARPANET. 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol (NCP). 1972, Internetworking Group (INWG) dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Spesifikasi dari Telnet diusulkan. 1973,
ID Ethernet dijabarkan dalam desis PHD dari Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk file transfer RPC 454 diusulkan. 1974 desain dari TCP/IP dijabarkan secara rinci oleh Finn, Cerf, dan Bob Kahn dan dalam I Protocol for Packet Network Intercommunication. 1982 TCP/IP menjadi protokol untuk ARPANET dan ini spesifikasi oleh DoD. 1992 jumlah internet host melampaui 1 juta. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser University of Nevada mengeluarkan sistem Veronica, sebuah www browser yang bernama Viola diluncurkan oleh Pei Wei dan didistribusikan bersama Kern www. 1993 NCV membuat internet untuk menjalankan internet service pada pendaftaran domain. 1994 Pizza Hut Online merupakan contoh pertama di aplikasi komersial internet. 1995 CompuServe Amerika Online dan Prodi mulai memberikan servis akses ke internet. Kemudian tujuan dan manfaat jaringan. Atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan dan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada perusahaannya adalah 1. Resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. 2. Khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. 3. High reliability, keandalan tinggi sistem informasi manajemen kantor. Kemudian manfaat jaringan komputer. Untuk jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu 1. Akses ke informasi berada di tempat seperti akses terkini, info, e-government, e-commerce, atau e-business. Semuanya update. 2. Komunikasi person to person seperti email, chatting, dan video conference. Kemudian 3. Hiburan interaktif seperti nonton acara TV, online, radio streaming, download film atau lagu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer internet. Internet termasuk segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkan tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi serius bila teknologi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Misalnya, kegiatan carding, download software komersial secara ilegal, dan lain-lain. Selain itu, bentuk pesan tidaklah terbatas, hanya pesan tekstual saja, foto berwarna dan resolusi tinggi, dan bahkan video klip. Singkat pun, hanya pesan singkat pun sekarang sudah dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi yang lain pemasangan pemateri tertentu, misalnya pornografi, merupakan sesuatu yang dapat diterima, yang tidak dapat diterima. Kemudian jenis-jenis jaringan. Ada 3 jenis jaringan pada komputer, yaitu Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah
Jaringan dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap ruangan pada sebuah sekolah, biasanya yang jaraknya node tidak jauh lebih dari 200 meter. Gambar Local Area Network atau LAN. Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antara gedung ke suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan yang lebih besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan beberapa kantor cabang, sebuah bank di dalam sebuah kota yang besar dihubungkan antara satu dengan yang lain. Gambar Metropolitan Area Network atau MAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota antar kota lainnya, suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Sebagai contoh, jaringan kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang di negara lain yang saling berhubungan dengan jaringan ATM Mastercard, Visa Card, dan Cirrus yang tersebar di seluruh dunia dan lain-lain. Nilai yang terdapat pada tabel di samping bukan merupakan nilai mutlak bagi yang jarang menghubungkan komputer karena jarak tersebut bisa saja lebih pendek tergantung kondisi area di suatu wilayah. Kemudian ini gambar Wide Area Network atau WAN. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.